223118018. Jadi rumah tongkonan ini adalah simbol keluarga yang mencerminkan kehidupan keluarga, penghormatan kepada leluhur, identitas sosial, serta hubungan harmonis antara manusia, Tuhan, dan alam. Melalui bentuk arah bangunan dan urutannya, tongkonan mengandung nilai-nilai budaya yang diwariskan dan dijaga secara turun-temurun. Nah, rumah tongkonan bukan hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tetapi juga merupakan pusat kehidupan sosial, budaya, dan spiritual masyarakat Toraja. Tongkonan melambangkan persatuan keluarga besar dan penghormatan kepada leluhur, serta identitas dan status sosial suatu keturunan. Bentuk bangunan, arah tanah, serta ukurannya dan warna yang menghiasinya memiliki makna filosofis yang mendalam tentang hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, alam, dan leluhur. Oleh karena itu, tongkonan menjadi warisan budaya yang sangat berharga dan mencerminkan nilai-nilai kehidupan masyarakat Toraja yang dipenuhi kebersamaan, gotong royong, rasa hormat, serta pelestarian tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dengan mempertahankan keberadaan tongkonan, masyarakat Toraja juga menjaga identitas budaya dan kearifan lokal yang menjadi kebanggaan daerah maupun bangsa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Siska Nani, NIM 2311809. Di sini saya akan menjelaskan tentang kearifan lokal di Rembon. Alam atau lumbung padi adalah salah satu elemen kearifan lokal yang sangat penting di Kecamatan Rembon, Tanah Toraja. Bangunan ini bukan sekedar tempat menyimpan hasil panen, melainkan simbol filosofis dan penopang ketahanan pangan yang diwariskan oleh leluhur masyarakat Toraja. Alam atau lumbung merupakan salah satu simbol kearifan lokal masyarakat Toraja yang paling esensial. Bukan sekedar tempat menyimpan hasil panen, alam memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam tatanan sosial, spiritual, dan arsitektur tradisional Toraja, bersanding erat dengan tongkonan atau rumah adat. Yang pertama, dalam kedudukan sosial, dalam pandangan hidup masyarakat Toraja, tongkonan dan alam adalah pasangan tidak bisa terpisahkan. Tongkonan ini sebagai ibu. Tongkonan dilambangkan sebagai ibu atau sumber kehidupan dan tempat bernaung. Alam ini melambangkan bapa atau pelindung dan penyedia kebutuhan hidup. Alam dibangun langsung ke rumah utama atau tongkonan berjajar dari timur ke barat. Posisi ini melambangkan hubungan harmonis antara pencari nafkah dan pengelola rumah tangga. Yang kedua, struktur, arsitektur, dan fungsi unik. Secara arsitektur, alam memiliki bentuk atap yang merupai perahu atau tanduk kerbau. Mirip dengan tongkonan namun dengan ukuran yang lebih kecil, struktur alam dirancang dengan kearifan lokal yang sangat cerdas untuk melindungi padi. Siri atau tiang penyangga. Tiang alam biasanya dibuat dari batang pohon palen atau kayu yang sangat licin. Mengapa? Agar tikus atau hama lainnya tidak bisa memanjat masuk ke dalam lumbung. Kale alam atau bagian tubuh.
palealang atau badan lumbung. Tempat menyimpan padi yang berada di bagian atas akses ke tempat ini biasanya menggunakan tangga yang dapat dipindah-pindahkan demi keamanan. Baalang atau pintu lumbung, pintu kecil yang terletak di bagian depan atau lantai lumbung sebagai satu-satunya jalan untuk memasukkan dan mengeluarkan padi. Yang ketiga, fungsi sosial. Tali alam, kearifan lokal paling kuat dari alam terlihat pada bagian bawahnya yang disebut sebagai tali alam. Tempat ini berfungsi sebagai ruang publik mini bagi keluarga dan masyarakat sekitar. Tempat berdiskusi, tempat para tetua adat atau keluarga berkumpul untuk memusyawarahkan urusan penting atau konggongan seperti rencana rambu, solo atau pemakaman, atau rambutuka syukuran. Tempat menerima tamu, menghormati tamu yang datang berkunjung. Tempat istirahat, tempat bersantai bagi anggota keluarga atau warga setelah seharian bekerja di sawah. Yang keempat, nilai-nilai karakter dan pembelajaran. Sebagai alam mengajarkan beberapa nilai-nilai karakter dan pembelajaran. Alam mengajarkan beberapa prinsip utama. Yang pertama, ketahanan pangan dan hemat. Alam adalah simbol manajemen pangan yang matang. Padi yang disimpan di alam tidak hanya konsumsi sehari-hari, tetapi juga sebagai cadangan pangan jangka panjang dan modal sosial untuk upacara adat. Gotong royong. Proses pembangunan alam melibatkan seluruh rumpun keluarga dan warga kampung secara gotong royong, mulai dari mencari kayu di hutan hingga mendirikan bangunan. Kedua, gotong royong. Proses pembangunan alam melibatkan seluruh rumpun keluarga dan warga kampung secara gotong royong, mulai dari mencari kayu di hutan hingga mendirikan bangunan. Yang ketiga, etika dan keharmonisan. Penempatan alam yang rapi mencerminkan keteraturan hidup dan rasa hormat terhadap ruang hidup bersama. Seperti halnya tongkonan, dinding alam juga dihiasi oleh ukuran khas Toraja atau bastura berwarna merah, hitam, kuning, dan putih. Ukuran yang dipilih untuk alam biasanya bermakna kesejahteraan, berkat, dan harapan agar rezeki padi terus mengalir. Sekian dari video saya, terima kasih. Sekian dari penjelasan saya, terima kasih.